5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Nah, lagu tersebut merupakan gambaran dari burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda itu terinspirasi dari burung elang. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar burung elang berikut ini. Adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai konservasi elang di Halimun Salak. Apa itu konservasi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung ini nyaris punah adik-adik. Penyebab utamanya karena berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Nah, kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu dengan adanya perburuan. Nah, burung elang hasil perburuan itu diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi adik-adik. Oleh karena itu, Indonesia ini berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya itu di Taman Nasional Gunung Salak ini adik-adik. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu karena minimnya perhatian dan dukungan biaya. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayapnya. Sebagai bandingan, di Thailand pemantauan burung itu sudah berbasis satelit loh adik-adik. Sebaliknya, dalam hal pemanfaatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah, diambil dari green.kompasiana.com. Nah, itu tadi ya adik-adik tentang konservasi elang di Halimun Salaknya. Ternyata elang Jawa ini sudah hampir punah. Adik-adik, kamu telah membaca bacaan tadi. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu tahu artinya? Nah, jika ada nih, kalian bisa tulis dalam bentuk tabel dan kalian bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya di sini ada kata konservasi. Nah, konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Kalau konservasi burung elang tadi dengan cara pelestarian adik-adik. Lalu tadi ada kata populasi. Populasi itu artinya adalah jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Lalu ada kata habitat. Habitat itu artinya adalah tempat hidup organisme tertentu atau tempat hidup yang alami bagi hewan dan tumbuhan, atau bisa disebut dengan lingkungan kehidupan yang asli. Yang
keempat ada kata koleksi. Koleksi itu artinya adalah kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Lalu berikutnya ada metode. Nah, metode di sini artinya adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu berikutnya ada kata satelit. Nah, satelit ini artinya adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Nah, satelit ini ada dua adik-adik. Ada satelit alam dan satelit buatan. Kalau bumi itu satelit alamnya adalah bulan adik-adik. Kalau satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, Indonesia membuat sendiri, negara-negara tertentu membuat sendiri. Itu nanti masing-masing satelit akan diterbangkan di luar angkasa dan memiliki tujuan atau manfaat sendiri-sendiri tergantung satelitnya. Adik-adik, dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Yuk kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Nah, di sini dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa contohnya adalah kegiatan perburuan, lalu perdagangan ilegal, lalu kerusakan habitat dan alih fungsi hutan menjadi tempat tinggal atau menjadi perkebunan atau menjadi ladang. Itu akan berdampak pada populasi elang Jawa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Nah, mungkin kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian, lalu kalian tuliskan hasilnya dalam tabel seperti contoh Kak Citra berikut ini. Ya, contohnya di sini usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa misalnya. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, menjaga habitat tempat hidup elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. Lalu yang ketiga, tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi atau seperti hobi atau untuk menembak adik-adik. Yang keempat, kalian bisa lakukan adalah mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. Lalu yang kelima, tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. Yang keenam, membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. Lalu mengumpulkan dana, mungkin bisa bersama teman-teman kalian seikhlasnya untuk melestarikan elang Jawa adik-adik. Lalu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi, melaporkan kepada pihak yang berwajib ya apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Dan yang ke-10 adalah merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Adik-adik, coba kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal kalian. Lalu kelompokkan nih aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian, atau kalian bisa bertanya kepada orang tua, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar kalian. Lalu buatlah laporan hasil wawancara kalian seperti contoh yang Kak Citra sajikan berikut ini. Ya, contoh laporan hasil wawancara, misalnya namanya siapa? Oh, namanya Udin. Pertanyaan yang diajukan adalah apa saja bentuk konservasi di daerah ini. Hasil wawancaranya bisa kalian tulis seperti tabel berikut ini adik-adik. Misalnya kalian bertanya kepada narasumbernya adalah orang tua kalian. Nah, jawaban dari orang tua kalian bisa tuliskan di kolom jawaban. Jadi misalnya orang tua kalian menjawab bentuk konservasi di daerah kalian adalah menanami pekarangan dengan berbagai tanaman. Itu kalian tulis jawabannya. Nah, kalian bisa bertanya kepada beberapa narasumber. Contohnya orang tua, ketua RT, ketua RW, tetangga, mungkin teman sekelas kalian. Ini hanya contoh dari Kak Citra.
Adik-adik, seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, seperti di rumah dan di sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Nah, telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan flora dan fauna, adik-adik. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan ya, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Nah, flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol dari nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Adik-adik, salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungung Jumpa. Itu dari Aceh ya adik-adik ya. Nah, coba adik-adik cari lagu Bungung Jumpa. Bungung Jumpa ini lagu daerah Aceh. Apakah kalian tahu maksud dari lagu ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, nyanyikanlah lagu Bungung Jumpa. Berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya nyanyikan bersama teman-temanmu nih. Saat asik bernyanyi, Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika Beni selesai bernyanyi, Ayah bertepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu, puji ayah. Ah ayah, Beni jadi malu nih. Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu ayah. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong ayah. Nah, lalu ayahnya menjelaskan. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungung Jumpa. Bungung Jumpa. Bungung Jumpa itu artinya adalah bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah. Mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Itu penjelasan ayah mengenai arti lagu Bungung Jumpa. Wah, ternyata Bungung Jumpa itu maksudnya bunga cempaka. Iya, betul. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum, jawab Beni. Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman dari bunga cempaka. Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Itu tadi adik-adik ya percakapan dari ayah dan Beni ya. Lalu Beni mengatakan, wah hebat ya ayah. Seperti itu adik-adik ya. Itulah kelebihan manusia Beni. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara itu memilih bunga tertentu sebagai simbol negaranya? Wah, Beni belum mengetahuinya ayah. Lalu bagaimana ya memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas dari negara tersebut. Oh, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan keadaan alam di lingkungannya.
Nah, di sini adik-adik salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional tadi. Nah, bunga nasional setiap negara itu berbeda-beda. Berikut adalah contoh bunga nasional dari beberapa bangsa. Yang pertama, Indonesia itu bunga nasionalnya adalah melati. Lalu Jepang itu terkenal dengan bunga sakura. Belanda itu terkenal dengan bunga tulip adik-adik. Itu adalah contoh dari bunga khas dari negara-negara ya, Indonesia, Jepang ya, dan Belanda. Kalian sudah tahu. Nah, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Nah, coba adik-adik bersama kelompokmu diskusikan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Nah, contohnya di sini nih adik-adik ya, kewajiban manusia terhadap hutan. Apa saja sih kewajiban manusia terhadap hutan? Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau menanam pohon di hutan atau di tanah yang gersar atau gundul. Yang kedua, tidak menebang pohon di hutan dengan sembarangan. Lalu tidak membuang sampah di hutan, tidak membakar hutan adik-adik demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan juga. Lalu yang kelima, tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. Yang keenam, melaporkan jika melihat perbuatan melawan hukum atas sumber daya hutan atau penebangan liar misalnya. Yang ketujuh, wajib untuk ikut melestarikan lingkungan hutan. Yang kedelapan, mengganti tanaman hutan yang mati. Yang kesembilan, ikut mengawasi usaha pembalakan liar atau penebangan liar adik-adik. Yang ke-10 adalah menanam berbagai macam pohon di hutan. Itu ya contoh-contoh kewajiban manusia terhadap hutan. Lalu adik-adik, apa kewajiban manusia terhadap sungai? Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Tidak menjadikan sungai ini sebagai tempat pembuangan limbah industri. Lalu kita harus menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan, misalnya diambil batunya atau diambil pasirnya adik-adik. Lalu membersihkan sampah yang ada di sungai. Yang kelima, tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Yang keenam, ikut melarang penangkapan ikan dengan bahan racun. Yang ketujuh, menanam pohon di tepi sungai. Yang kedelapan, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai adik-adik. Lalu yang kesembilan itu melarang penambangan batu dan pasir di sungai. Yang kesepuluh, memastikan aliran sungainya tetap lancar. Itu kewajiban manusia terhadap sungai. Lalu di sini kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Apa sih kewajibannya? Yang pertama, tidak melakukan perburuan. Lalu menjaga habitat dari hewan langka yang terancam punah. Tidak memperjualbelikan hewan langka. Lalu mendukung adanya swaka marga satwa. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui ada perdagangan hewan yang terancam punah adik-adik. Lalu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hewan apa saja yang terancam punah. Berikutnya bisa membuat papan larangan hewan langka yang terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang. Yang kedelapan, kita tidak boleh membuka lahan pertanian di hutan atau tempat tinggal hewan yang terancam punah. Lalu yang kesembilan, tidak mendirikan rumah atau tempat tinggal di dekat habitat hewan langka dan mempelajari hewan apa saja yang terancam punah. Lalu berikutnya adik-adik, kewajiban manusia terhadap pohon. Kita itu punya kewajiban loh terhadap pohon-pohon di sekitar kita. Yang pertama adalah menanam pohon di sekitar kita. Lalu merawat pohon itu dengan baik, tidak menebang pohon dengan sembarangan, menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. Boleh menebang tapi harus dipilih. Kita harus menebang yang tua terlebih dahulu adik-adik ya. Jangan yang masih muda terus ditebang, tapi kita tebang yang lebih tua dulu. Lalu tidak boleh merusak membakar hutan yang terdapat banyak pohon, melakukan perbanyakan tanaman, lalu melakukan pemupukan terhadap tanaman supaya pohon itu tumbuh subur, lalu melarang penebangan pohon secara sembarangan, mengganti pohon yang mati dengan pohon yang baru, dan memastikan pohon itu dapat tumbuh dengan baik. Itu kewajiban manusia terhadap pohon.
tahun. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.